Shalom saudara terkasih, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah diberikan buat saya secara pribadi. Saya dengan Anna Maria, profesi saya adalah sebagai pengajar guru vokal. Ya, saya mengalami kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, saya 2019 terkena penyakit limfoma atau yang dinamakan dengan kelenjar getah bening. Sebenarnya mungkin penyakit ini sudah lama gitu ya di tubuh saya, tapi saya diemin aja, menganggap tidak ada apa-apa, karena saya merasa badan saya masih kuat, masih sehat ya. Nah singkat cerita di 2019 di bulan 3 tepatnya, suara saya sudah semakin tidak lebih baik dan saya sangat sulit sekali berbicara. Saya berusaha terus, saya berusaha untuk tetap kuat, saya berusaha untuk tetap mengatakan keadaan saya baik-baik saja, dan saya berusaha untuk mencari informasi dan berusaha untuk mengobati diri sendiri. Nah, sambil saya berdoa sama Tuhan. Nah, terakhir keadaan saya semakin drop, semakin kurang baik. Nah, ini disebabkan karena pola makan saya juga, pola hidup saya yang kurang sehat, kurang baik. Nah, jadi pas terakhir di akhir Desember, keadaan saya sangat drop sekali sampai berat badan saya itu 44 kilo. Nah, singkat cerita di Januari saya memutuskan untuk pergi berobat ya. Kami berangkat berobat dan sampai berobat saya harus dirawat inap dan dokter mengatakan saya harus dioperasi. Nah, saudara, mendengar kata-kata operasi sebenarnya saya takut sekali ya, sangat takut sekali dan sangat mengkhawatirkan. Secara pribadi saya sangat takut sekali dan dokter mengatakan saya operasi untuk membuat saluran pernafasan yang baru. Karena kondisi saya sudah tidak bisa bernafas dengan baik melalui hidung, jadi saya selama kurang lebih 8 bulan itu bernafas melalui mulut saja. Nah saudara, akhirnya setelah dokter mengatakan saya harus operasi dan saya siap menerima resikonya, karena resikonya sangat berbahaya sekali menurut dokter, karena kita harus kerja sama katanya gitu. Jadi operasinya tidak dibius total tapi lokal saja, jadi kita harus kerja sama kata dokter. Nah singkat cerita saya mengatakan saya siap. Sambil menunggu waktu ya, semua suntikan, semua obat-obatan disuntik ke dalam tubuh saya, dan kurang lebih di waktu malam ketiga saya tiba-tiba terbangun dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya seperti ini? Ampuni saya minta sama Tuhan, Tuhan singkapkan, mungkin saya ada menyakitin orang ataupun saya mungkin ada rasa sakit hati, singkapkan Tuhan, singkapkan semuanya gitu. Nah ternyata Tuhan tidak singkapkan siapa-siapa dan Tuhan tidak menunjukkan siapa-siapa, tapi Tuhan menunjukkan pelayanan saya ya, pelayanan saya mulai dari yang terkecil, dari pertama-tama sekali saya masuk dalam dunia pelayanan. Ya, mulai saya melayani dari yang terkecil sampai Tuhan terus lihatkan di mana saya melayani di tempat-tempat tertentu, dan di situ saya menangis. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya berkata demikian? Saya minta ampun sama Tuhan karena jujur pernah dalam hati saya mengatakan saya capek melayani, saya udah capek untuk jadi worship leader, saya udah capek untuk urus gereja ya. Nah ternyata Tuhan tunjukkan pelayanan saya, di situ saya menangis. Saya minta ampun kepada Tuhan Yesus, saya minta ampun kepada Tuhan. Nah ada satu pujian yang Tuhan ingatkan buat saya secara pribadi. Pujian itu menguatkan saya dan memberikan saya kekuatan yang mengatakan bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kebaikan Tuhan. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar Tuhan. Nah saudara, singkat cerita setelah saya dirawat 3 hari dan mau dilakukan operasi ya, ternyata waktu itu di hari Sabtunya ruangan operasi penuh, jadi saya ditunda. Dan
pas tepat di hari Minggunya dokter datang untuk melihat kondisi saya dan mengatakan, dan kondisi saya puji Tuhan di hari yang keempat itu hidung saya sudah bisa bernafas dengan lebih baik, yang kiri kanan sudah bisa menghirup udara dengan lebih baik, dan akhirnya dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi. Allah kita luar biasa saudaraku. Dan saya cuma akhirnya dibilang dokter hanya kemoterapi saja, dan akhirnya saya menjalani kemoterapi, sudah menjalani 6 kali kemoterapi, dan puji Tuhan sampai saat ini saya percaya Tuhan terus akan pulihkan saya secara total, dan saya tetap semangat melayani Tuhan, dan saya sudah memimpin pujian, saya melayani Tuhan dengan bersukacita, dan saya hari-hari ini saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih banyak bernyanyi kepada Tuhan. Setiap hari saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saya terus memperkatakan firman Tuhan, dan kemudian belajar untuk pola hidup yang sehat ya. Jadi saya saat ini untuk makan saya menjaga lebih banyak makan sayur-sayuran, lebih banyak makan buah-buahan, dan menghindari hal-hal yang tidak baik ya gitu ya, mungkin dari pola makan. Untuk saat ini saya menghindari beras, tepung, segala jenis mie, kemudian gula. Jadi pola makan saya sudah berubah. Jadi saya kembali untuk hidup sehat, dan biarlah tubuh saya ini untuk datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sebelum saya menutup kesaksian ini, ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya, yaitu di Yohanes 11 ayat yang keempat, yang mengatakan demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Puji Tuhan. Dan saat ini saya mau bernyanyi, menyampaikan kesaksian pujian saya, dan saya sudah bisa bernyanyi dan mengatakan bahwa Allah itu sungguh baik dan sungguh indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, haleluya, haleluya.